Dan satu lagi, buat laki-laki yang merantau di luar negeri, bagaimana di hari tua kalian akan sukses? Ini buat laki-laki ya. Bagaimana kamu di hari tuamu sukses? Jika kamu dikasih sedikit kepercayaan aja sama Tuhan, dikasih enak sedikit aja sama Tuhan, pekerjaanmu enak sedikit aja, uang enak sedikit aja, kamu sudah melupakan orang yang pernah sengsara hidup bareng sama kamu. Kamu memiliki sedikit uang aja, langsung bisa berpesta pora dengan perempuan yang tidak pernah merasakan awal mula kehidupanmu. Kamu lupa bahwa sebelum engkau berangkat ke luar negeri, ada seorang perempuan yang melangitkan doanya untuk kamu. Saya ingatkan buat laki-laki yang saat ini merantau dan melupakan istrinya, anaknya. Saat ini kamu ada di luar negeri bersama perempuan yang bukan menemanimu dari nol. Kenapa sih banyak laki-laki tidak bisa mencapai puncak kesuksesan? Karena mereka lebih memilih ke puncak nafsu birahi. Tidak ada yang salah, tetapi ilmu tabur tuai, hukum alam, karma, itu akan pasti cari tuannya. Seringkali saya dengar rintihan anak-anak kecil, seorang istri yang mengatakan bahwa orang tua saya ke luar negeri. Tetapi saya lihat di media sosial, bapak saya sudah punya perempuan lain. Tetangga saya mengejek, bukankah bapakmu ke luar negeri itu ingin mengangkat harkat dan martabatmu? Ternyata bapakmu mencari istri yang seusiamu. Tidak cukupkah pengalaman-pengalaman orang lain yang saya perlihatkan pada kalian? Saya tidak hanya mengatakan ini semua untuk laki-laki, tapi juga buat para perempuan juga. Saat engkau berangkat terbang pertama kali, itu sedang ada orang yang melangitkan doanya buat kamu. Agar kamu baik-baik saja. Agar kamu dijaga oleh Tuhan. Dan kamu diberkati oleh Tuhan. Tetapi pada faktanya, kenapa kalian tertarik sama orang baru? Rela meninggalkan istri dan anakmu. Rela meninggalkan suami dan anakmu demi kesenanganmu. Saya selalu ingatkan buat kalian semua bahwa luar negeri itu dunia tipu-tipu, dunia fata morgana. Memang indah, tapi ini bukan negerimu. Ada yang bilang, iya sih, tapi kan Hong Kong, Miss. Taiwan itu sangat indah sekali. Tapi kamu bukan penduduk sana, sayang. Kamu bukan warga negara sana. Kamu pendatang. Dan ada waktunya kamu pulang. Jika kamu tidak bisa dipaksa pulang oleh keluargamu, tapi alam yang akan memaksamu pulang. Alam yang akan memulangkanmu di dalam peti jenazah. Kamu bisa mas sombong. Oh, nggak bisa. Iya, selagi kamu masih kuat. Selagi kamu masih hebat. Tapi saat kamu sudah tidak bernyawa lagi, semuanya diambil. Karena itu bukan punyamu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu dipulangkan dalam peti jenazah. Luar negeri itu indah saat kamu gajian dan liburan. Selebihnya, kamu harus berjuang. Jangan lupakan tujuan awal. Karena niatmu ke luar negeri itu benar-benar ingin mengangkat harkat dan martabat keluargamu. Kamu nggak mungkin punya keluarga di Surabaya ingin membahagiakan orang yang ada di Kalimantan. Kamu keluarga di Kalimantan, nggak mungkin kamu ingin membahagiakan laki-laki yang ada di Surabaya. Nggak mungkin. Kamu pasti akan kembali ke tempat asalmu. Jangan lupakan kampung halaman. Karena ada orang yang sedang berdoa untukmu. Jika doa itu selalu dilangitkan, dan kamu menyepelekannya, takutnya pulangmu hanya dalam peti jenazah.
Saya selalu mengingatkan ini. Bahkan saya ingin bagaimana caranya membuka hati kalian agar ingat keluarga yang ada di Indonesia. Tujuan awal kalian itu apa sih? Tujuan awal kalian bukan ingin tinggal di luar negeri. Saya yang memiliki permanen Hong Kong, saya yang memiliki KTP Hong Kong, saya saya dan suami saya punya cita-cita untuk pulang Indonesia kok. Benar. Semewah-mewahnya Hong Kong, kayaknya lebih tenang di Indonesia. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Nggak semua tujuan sama. Ya, silahkan. Jika tujuan kalian ke luar negeri adalah untuk ngelonte. Kalau kalian tujuan ke luar negeri untuk cari pelampiasan, ya itu urusan kalian. Saya tidak berbicara dengan kalian yang tujuannya bukan untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga. Itu sekalian nggak ada dalam 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 pembicaraan saya. Jadi kalau kalian ngomongnya tidak semua orang tujuan sama, oke, saya terima itu. Kalau tujuanmu ke luar negeri bukan untuk mengangkat harkat dan martabat keluarga, ya nggak masalah. Berarti kamu nggak saya ajak. Berarti konten ini tidak sesuai buat kamu, ya kan? Kalau memang ke luar negeri niatnya cuma ngelonte, ngerusak diri, ngapain harus ke luar negeri? Jadi saya nggak ngerti harus ngomong apa-apa. Dan mungkin itu aja ya teman-teman ya, karena kebetulan saya ada acara. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. I love you. Bye-bye.